Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Cloud Teknologi akan mempresentasikan tentang Infrastructure as a Service atau IaaS. Eh, Anggota kami ada Elan Dwiki, Pipi Piani, Prajna Rebana Suara, Sakti Mutiara Janing, dan juga Yuliza Maulina. Oke, next. Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik, kotak server, dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Menurut IBM, IaaS adalah bentuk cloud computing yang memberikan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan dasar kepada konsumen sesuai permintaan. Layanan ini dilakukan melalui internet dan menggunakan sistem pembayaran pay as you go. Dapat disimpulkan, IaaS merupakan layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan komputer virtual. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data. Setelah itu, pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API atau Application Programming Interface. Oke, next. Menariknya, IaaS memungkinkanmu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik. Atas kelebihannya tersebut, banyak perusahaan kecil lebih memilih IaaS dibandingkan model layanan cloud lainnya. Perusahaan bisa menghemat budget karena tidak perlu membeli hardware khusus. Tak hanya itu, juga memiliki kontrol penuh atas infrastruktur yang dimiliki, dan tetap bisa menginstal, melakukan konfigurasi, dan mengelola perangkat lunakmu sendiri. Perangkat lunak yang dimaksud antara lain sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Beberapa layanan IaaS yang populer digunakan adalah Amazon Web Service atau AWS, Google Compute Engine atau GCA, dan Microsoft Azure. Next. Arsitektur IaaS. Compute. Sumber daya komputasi IaaS dasar dimulai dengan server. Server adalah komputer canggih yang cenderung memiliki ratusan central processing unit atau CPU, ratusan atau ribuan gigabyte atau GB, random access memory atau RAM, dan ribuan GB penyimpanan. Server mahal untuk dibeli dan mahal serta sulit dirawat. Penyedia IaaS memelihara pusat data yang menampung server fisik tanpa logam. Server fisik ini dapat dipartisi menggunakan hypervisor menjadi mesin virtual yang lebih kecil. Mesin virtual ini dapat menjalankan OS dan aplikasi mereka secara independen sambil mendapatkan sumber daya dari server bare metal. Next. Network. Arsitektur jaringan diperlukan agar informasi sistem yang dibuat dapat dengan mudah dipahami. Arsitektur jaringan yang digunakan dalam virtualisasi layanan cloud computing berbasis IaaS ini adalah arsitektur mesin virtual. Arsitektur ini terdiri atas perangkat keras, implementasi mesin virtual, nama mesin virtual atau ID mesin virtual, dan proses. Mesin virtual yang telah dibuat akan dimuat dengan sistem operasi sesuai kebutuhan. Sistem operasi yang digunakan sama seperti sistem operasi pada mesin fisik. Mesin virtual yang telah diinstal sistem operasi dapat menjalankan proses-proses komputasi seperti mesin fisik. Terdapat dua arsitektur mesin virtual pada tugas akhir ini, yaitu arsitektur pada komputer dan arsitektur pada server host. Next. Berikutnya ada storage. Opsi penyimpanan ada tiga, yaitu penyimpanan file, penyimpanan objek, dan penyimpanan blok. Penyimpanan file mirip dengan apa yang kita miliki di komputer kita di rumah dan menyimpan data sebagai satu kesatuan dalam file. File bisa ada di dalam satu sama lain sebagai data lain. Next. Di sini ada karakteristik dari IaaS, di mana ada berbagai karakteristik yang membuat infrastruktur as a service atau IaaS ini mudah dibedakan dari layanan cloud yang lainnya. Ada 7 karakteristik utama di dalam IaaS ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakses oleh banyak pengguna, kemudian hemat biaya. Hemat biaya di sini di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari IaaS ini, di mana dapat mengurangi biaya infrastruktur yang relatif lebih rendah. Dengan menggunakan IaaS ini tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk membeli peralatan server ataupun yang lainnya. Kemudian ada biaya yang bervariasi tergantung dengan kebutuhan dari penggunaan perusahaan.
Lalu ada layanan yang terukur. Layanan terukur ini di mana penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage, kemudian sampai dengan tidak perlu membeli perangkat yang lain. Kemudian juga dapat diakses oleh banyak pengguna dalam satu perangkat keras. Lalu ada perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastruktur yang telah disewa sebelumnya. Kemudian juga bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel di sini yaitu di mana pelanggan memiliki hak akses penuh terhadap infrastruktur yang digunakan. Di sini ada kelebihan dari IaaS-nya. Yang pertama, mengurangi biaya modal. Jadi bagi para startup atau perusahaan yang baru berdiri, modal selalu menjadi hal yang sangat amat diperhitungkan. IaaS ini dipilih karena sangat menarik, yaitu terutama dalam hal biaya. Kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli komputer ataupun peralatan server yang baru. Yang kedua, cepat menyesuaikan kondisi. IaaS memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan sumber daya secara cepat dan dalam kondisi tertentu. Nah, contohnya itu di mana ketika kita dapat meningkatkan permintaan pada aplikasi, IaaS bisa memaksimalkan sumber daya secara lebih cepat. Dan juga sebaliknya, bila permintaan sedang menurun pun, sumber daya akan ikut menurun untuk bisa lebih menghemat biaya. Ada skalabilitas dan fleksibilitas. Idealnya ini IaaS memiliki kemampuan untuk scale up dan scale down. Apabila ternyata kita membutuhkan IaaS dengan kapasitas yang lebih besar, kita dapat melakukan scale up. Namun, jika ternyata IaaS ini digunakan dengan jumlah yang terlalu banyak kapasitasnya, maka kita bisa segera melakukan scale down. Skalabilitas pada IaaS ini memungkinkan pengguna untuk segera merespon perubahan yang terjadi pada bisnis. Kemudian ada infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Dari segi stabilitas infrastruktur, tidak perlu melakukan maintenance, upgrade software dan hardware, atau menyelesaikan masalah peralatan. Penyedia layanan IaaS sendiri akan memastikan bahwa infrastruktur dapat diandalkan dan memenuhi Service Level Agreement atau SLA. Menggunakan infrastruktur sebagai basis utama dalam memberikan layanan atau infrastruktur as a service disebut sebagai komputasi awan, di mana AS ini dapat membantu kita dalam memaksimalkan dalam pertumbuhan bisnis. Selain membantu, AS juga dapat mempercepat pertumbuhan bisnis mengingat dari sifatnya yang scalable. IaaS juga dapat membantu menyesuaikan kapasitas infrastruktur terhadap kebutuhan bisnis. Tak hanya itu, IaaS juga dapat memberikan berbagai keuntungan. Keuntungannya yaitu seperti fokus terhadap bisnis, skalabilitas dan fleksibilitas, penghematan biaya, time to market yang lebih cepat, dan dukungan DR atau disaster recovery dan availability yang tinggi. Menggunakan infrastruktur sebagai basis utama dalam memberikan layanan, IaaS ini biasa disebut dengan komputasi awan. Biasanya IaaS ini dapat membantu kita dalam memaksimalkan pertumbuhan bisnis. Mengingat sifatnya yang scalable, IaaS ini dapat membantu menyesuaikan kapasitas infrastruktur terhadap kebutuhan bisnis. Tak hanya itu, IaaS juga memberikan berbagai keuntungan. Siapa sih yang menggunakan IaaS ini? Di sini ada beberapa yang menggunakan IaaS. Yang pertama, hosting web, di mana IaaS ini menyediakan opsi hosting secara fleksibel untuk pengembang yang ingin membuat situs web mereka aktif dan belajar dengan cepat dan andal. Kemudian startup, memungkinkan startup dan usaha kecil lainnya untuk menghindari tingginya biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat keras fisik untuk mempertahankan ide baru yang keren. Di sini ada pengujian dan pengembangan, di mana dapat memungkinkan
tim untuk dengan cepat mengatur dan meruntuhkan lingkungan pengujian dan pengembangannya, serta memungkinkan aplikasi baru untuk dibuat lebih cepat dalam pemasarannya. Kemudian penyimpanan dan pencadangan. Penggunaan IaaS ini untuk penyimpanan dan pencadangan data memungkinkan organisasi agar dapat mempertahankan ketahanan tanpa biaya tambahan yang signifikan dari perangkat keras yang lain. Membangun dan memelihara aplikasi web. IaaS ini menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi web, seperti penyimpanan, server, dan sumber daya jaringan. Aplikasi web dapat dengan cepat digunakan di IaaS dan kemudian dapat terus ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan dan memberikan keandalan untuk platform dan penghematan biaya bagi tim. Lalu ada kebutuhan komputasi berformat tinggi. Organisasi dapat memecahkan masalah yang kompleks dan melakukan penelitian terperinci dan analisis data menggunakan superkomputer dan jaringan atau kluster komputer. IaaS dapat menyediakan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kapan waktu terbaik menggunakan infrastruktur as a service? Digunakan dan dapat dimaksimalkan ketika memiliki sebuah perusahaan atau startup, karena IaaS ini dapat menjadikan sebuah solusi untuk menghemat waktu dan biaya dalam membuat pembuatan infrastruktur cloud sendiri. Dengan adanya IaaS ini akan membantu perusahaan dalam pengembangan perusahaannya untuk kedepannya. Terlebih pada zaman sekarang, revolusi industri di mana teknologi menjadi sebuah keharusan yang dimiliki setiap perusahaan. Memiliki sebuah infrastruktur as service untuk perusahaan akan menjadi sebuah keuntungan, yaitu bagi perusahaan kecil dan startup. IaaS ini dapat menghindari pengeluaran biaya dan waktu untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu bagi perusahaan yang sudah besar, IaaS ini memberikan keuntungan dalam sisi kendali, karena perusahaan dapat memiliki kendali penuh atas infrastruktur dan aplikasi mereka. Namun di sini perusahaan dapat memilih sendiri kebutuhan apa saja yang akan digunakan. Ketiga yaitu bagi perusahaan yang sedang berkembang pesat, IaaS ini dapat memberikan mereka kendali dan kemudahan untuk mengganti software serta hardware sesuai kebutuhan mereka. Next. Hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh IaaS? Yaitu yang pertama ada uji coba dan pengembangan sistem atau aplikasi. Dengan adanya layanan ini akan mempermudah menciptakan lingkungan sistem cloud baru, sehingga dengan adanya sistem tersebut akan membuat pengujian dan pengembangan aplikasi baru lebih cepat dan mudah. Yang kedua itu penyimpanan dan backup data. Sebuah perusahaan biasanya akan menghindari biaya untuk kelebihan penyimpanan serta membutuhkan skill khusus untuk mengorganisir data dan mengurus sebuah aturan hukum. IaaS sendiri ini memiliki fungsi untuk mengantisipasi adanya peningkatan permintaan yang tidak terduga, yang menyebabkan kebutuhan penyimpanan menjadi tinggi. Di sisi lain, IaaS ini mempermudah untuk sistem backup dan recovery dari data yang dimiliki dari perusahaan. Yang ketiga itu ada analisis big data, yang dimana big data itu adalah sekumpulan data yang sangat banyak, di mana data tersebut memiliki potensi untuk dianalisis untuk mengetahui sebuah tren atau pola. Pada era saat ini, big data juga menjadi hal yang paling penting yang harus dianalisis oleh perusahaan. Karena dengan analisis big data dapat sebagian besar pengambilan keputusan bagi perusahaan. IaaS ini memiliki sebuah kemampuan untuk memproses dan mengumpulkan data tersebut sehingga akan lebih ekonomis bagi perusahaan. Yang keempat yaitu tempat develop web apps perusahaan. IaaS ini akan memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan support terhadap web apps termasuk dari website hingga server untuk aplikasi. Perusahaan dapat dengan mudah mengatur infrastruktur terhadap demand yang ada. Next. Kemudian ada contoh penyedia layanan IaaS, yaitu pada bagian storage ada Google Cloud Storage, Amazon Simple Storage Service, Azure Blob Storage, Zeta, Cythera, Portal. Kemudian di compute ada Azure
AAS, Google Compute Engine, Amazon Elastic Compute Cloud. Di service management ada Scale, Cohesivity, Elastic, Dynamic, Cloud Foundry. Kemudian di bagian cloud brokers ada Rexel, N100, Kavo, Elastra, CloudKick, CloudSwitch. Kemudian yang terakhir ada backup and recovery, yaitu ada JungleDisk, Mosi, Zmanda, OpenRSM. Next. Kemudian ada Google Compute Engine. Google Compute Engine ini atau GCE ada komponen infrastruktur sebagai layanan atau AAS dari Google Cloud Platform yang dibangun di atas infrastruktur global yang menjalankan pencarian mesin seperti Google, Gmail, YouTube, dan layanan lainnya. GCE ini memungkinkan pengguna untuk meluncurkan mesin virtual atau VM sesuai permintaan. VM dapat diluncurkan dari gambar standar atau gambar khusus yang dibuat oleh pengguna. Pengguna GCE harus mengautentikasi berdasarkan OAuth 2.0 sebelum meluncurkan VM. Google Compute Engine dapat diakses melalui konsol pengembang RESTful IP atau antarmuka baris perintah atau CLI. Next. Kemudian ada Microsoft Azure AAS Service. Microsoft Azure memiliki layanan AAS Service sebagai investasi teknologi informasi jangka pendek. Azure ini mengklaim bahwa layanan infrastruktur as service yang diberi aman, available, and scalable. Azure as Service ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin virtual yang dibutuhkan. Infrastruktur virtual yang diberikan juga sesuai dengan enterprise grade infrastruktur, memberikan konsistensi di seluruh layanan dan multi-cloud, dan juga memberikan keamanan. Next. Kemudian ada perbandingan parameter dari Amazon Web Service, Azure, dan Google Cloud, yang mana masing-masing ada computer reserve instance, object storage frequent access, object storage frequent access, block storage rating frekuensi yang masing-masing di mana memiliki ciri khasnya tersendiri. Namun dalam computer instance itu memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya itu mengoptimal komputasi, terus memori yang dioptimalkan, kemudian harga yang diberikan itu ditentukan oleh jumlah CPU, memori, dan perangkat hardware yang lainnya. Kemudian ada reserve instance-nya itu 3 tahun dengan 3 opsi pembayaran. Kalau dari AWS itu pembayarannya di muka, pembayaran parsial, dan saldo bulanan atau pembayarannya bulanan. Kemudian kalau di Azure itu 1-3 tahun dan membayar di awal. Kemudian kalau di Google Cloud itu ada menawarkan diskon untuk komitmen dari 1-3 tahun dengan pembayarannya dihitung per bulan. Kemudian ada object storage frequent access, yaitu masing-masing mempunyai tersendiri, yaitu tarif dasarnya itu dari, kalau AWS itu dari 50 tera yang pertama, terus diisi sampai 50-500 tera atau bahkan lebih. Kemudian Azure itu tarif dasar untuk 50 tera, diskon untuk 51-500 dan lebih dari 500 tera. Kalau untuk Google itu tarif dasarnya itu per giga per bulan. Kemudian kalau object storage infinite access, AWS itu mempunyai 3 tingkatan, Azure itu 3, dan Azure 2, kemudian Google Cloud 2. Kemudian ada block storage, memiliki 2 tingkatan, Azure dengan 2 tingkatan, kemudian Google Cloud itu menawarkan volume lokal, regional standar atau volume lokal dengan penyimpanan snapshot multi-regional. Rating frekuensinya itu kalau dari AWS dihitung per jam untuk sebagian besar layanan. Azure itu per jam sebagian layanan detik ditawarkan. Dan di Google Cloud harga per detik untuk semua layanan. Next.
Amazon Web Service. AWS adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal dengan membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambahkan layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanan yang saling terintegrasi dan mudah kostumisasi. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari AWS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan, platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggul yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar dan lembaga pemerintahan terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih tepat. Oke, di sini selanjutnya itu ada Amazon Web Service-nya. Yang pertama, development dan manajemennya. Di sini di aplikasi service-nya itu ada Amazon SQS, terus ada Amazon Elastic Transcorder, dan Amazon SAS. Terus ada Amazon aplikasi Stream. Selanjutnya ada Amazon Cloud Share. Di mobile service-nya itu ada Amazon Cognito, terus ada Amazon Mobile Analyst, terus ada Amazon SNS. Di enterprise application-nya itu ada Amazon Workdoc, terus Amazon Workspace, terus Amazon Workmail. Nah, pada bagian aplikasi service itu terbagi lagi ada administrasi dan security-nya. Di sini ada AWS Directory Service, terus AWS Ausiam, terus AWS Trusted Advisor, AWS Config, terus AWS Contry, terus Amazon Worldwide. Di development dan manajemen ini ada Amazon Formation, terus AWS Ops Work, terus ada AWS Code Deploy. Di sini juga ada analitiknya. Analitik ini ada Amazon Kinesis, ada AWS Data Pipeline, ada Amazon EWR. Terus selanjutnya ada foundation service-nya. Di sini ada compute-nya. Compute itu berisikan Amazon EC2, terus AWS Lambda. Terus di sini ada Stock and Content Delivery-nya yang berisikan Amazon CloudFront, Amazon Glacier, terus AWS Stokeo Gateway, dan Amazon Content Delivery. Nah, di database itu ada Amazon Dynamo DB, terus Amazon RDS, ada Amazon Redshift, ada Amazon Elastic Chain. Terus pada jaringannya atau networking-nya ada Amazon Route 53, ada Amazon VPC, ada AWS Direct Connect. Next. Nah, di sini ada IaaS AWS. Di sini AWS memiliki klien di hampir 190 negara dan memiliki 66 zona ketersediaan dalam 21 wilayah geografis, dan perusahaan berencana untuk menambahkan 12 lagi. Sebagai penyedia infrastruktur sebagai layanan atau IaaS, Amazon Elastic Compute Cloud atau AWS EC2 memfasilitasi infrastruktur cloud dan kapasitas komputasi yang sangat aman.
hemat biaya, fleksibel, dan dapat diskalakan. Sebagai pengaktif IaaS, AWS memudahkan pengembang cloud untuk menskalakan sumber daya secara otomatis dan juga membuat komputasi aman skala web menjadi lebih mudah. Antarmuka layanan web memungkinkan bisnis untuk mendapatkan konfigurasi penuh dalam pemanfaatan sumber daya dan kapasitas komputasi. Next. Nah, di sini pengembangan diberikan kendali penuh atas intens dan dapat pengelolaan intens di mana saja dan dalam tumpukan perangkat lunak. Baik untuk menghentikan atau membuat ulang menggunakan IPA web pada titik waktu tertentu sambil mempertahankan data. Nah, di sini Amazon EC2 ini menyediakan alat dan aplikasi yang mudah dikembangkan. Di atas segalanya, bisnis hanya akan dikenakan biaya selama sumber daya digunakan, sehingga hemat biaya. AWS sendiri menawarkan layanan jaringan untuk cloud melalui cloud pribadi virtual untuk jaringan dan menggunakan IPA web yang menawarkan konektivitas di lokasi. AWS Elasticsearch digunakan untuk menangani penyeimbang beban selama waktu T0 atau pada saat overhead operasional. Pengguna dapat menyebarkan awan cluster dengan mudah dan mengambil data dari sumber lain menggunakan IP Elasticsearch bawaan. Melalui layanan ini, AWS menyederhanakan semua tugas manajemen operasi cloud IaaS seperti fasilitas perangkat keras atau perangkat lunak. Next. Nah, untuk Amazon EC2 atau Amazon Elastic Computed Cloud ini, yaitu layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. EC2 sendiri menawarkan banyak opsi bagi Anda untuk membangun dan menjalankan hampir semua aplikasi. Dengan kemungkinan ini, EC2 bisa dimulai dengan cepat dan mudah. Amazon Elastic Computed Cloud ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dan melakukan boot instance server baru dalam hitungan menit. Memungkinkan Anda mengubah ukuran kapasitas dengan cepat, baik naik maupun turun, seiring perubahan kebutuhan komputasi. Amazon Elastic Cloud ini atau Amazon EC2 ini menawarkan platform komputasi terluas dan terdalam dengan lebih dari 475 instans dan pilihan prosesor, penyimpanan jaringan, sistem operasi, dan model pembelian terbaru untuk membantu Anda menyesuaikan dengan kebutuhan beban kerja Anda. Nah, pada perusahaan di Indonesia yang telah menggunakan AWS ini, ada perusahaan seperti Traveloka, Tokopedia, terus Gojek, Kompas, dan Lion Air. Next. Nah, di sini kenapa kita harus memilih AWS? Yang pertama itu ada platform cloud terdepan. Terus yang kedua ada fungsionalitas terbanyak. Di sini AWS secara signifikan memiliki lebih banyak layanan dan lebih banyak fitur dalam layanannya dibandingkan penyedia cloud lainnya, mulai dari teknologi, infrastruktur seperti penghitungan, penyimpanan, dan basis data hingga teknologi yang berkembang seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, data lake dan analitik, dan Internet of Things.
Ini membuat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya untuk memindahkan aplikasi ini yang sudah ada ke cloud dan build hampir semua yang dapat Anda bayangkan. Nah, di sini AWS juga memiliki fungsionalitas terdalam semua layanannya. Misalnya itu AWS menawarkan ragam basis data paling luas yang dibangun untuk tujuan beragam jenis aplikasi sehingga Anda dapat memilih alat yang tepat tugas tersebut untuk mendapatkan biaya yang performa yang terbaik. Yang selanjutnya itu kenapa itu komunitas dan mitra terbesar. Komunitas dan mitra terbesar ini itu AWS memiliki ekosistem terbesar dan paling dinamis dengan jutaan pelanggan aktif dan puluhan ribu mitra di seluruh dunia. Pelanggan di hampir setiap industri dan dari berbagai skala, termasuk perusahaan startup, perusahaan dan organisasi sektor publik, dan menjalankan hampir setiap kasus penggunaan di AWS. AWS Partner Network atau APN mencangkup ribuan integrator sistem yang mengkhususkan daripada layanan AWS dan puluhan ribu independent software vendor atau ISV yang menyesuaikan teknologinya agar berfungsi di AWS. Nah, selanjutnya itu ada AWS ini paling aman. Kenapa paling aman? AWS dirancang menjadi salah satu lingkungan komputasi cloud yang paling fleksibel dan aman yang tersedia saat ini. Infrastruktur ini inti kami dibangun untuk memenuhi persyaratan keamanan untuk militer, bank, global, dan organisasi dengan tingkat sensitivitas tinggi. Ini didukung dengan serangkaian alat keamanan cloud mendalam dengan 230 layanan dan fitur keamanan, kepatuhan, dan tata kelola. AWS mendukung 90 standar keamanan dan sertifikasi kepatuhan, serta 117 layanan AWS yang menyimpan data pelanggan dan menawarkan kemampuan untuk mengeskripsikan data tersebut. Selanjutnya itu kenapa? Karena laju inovasinya termasuk tercepat. Dengan AWS ini, Anda bisa memanfaatkan teknologi terbaru untuk eksperimen dan berinovasi dengan lebih cepat. Kami secara terus-menerus mempercepat langkah inovasi untuk menciptakan teknologi baru secara keseluruhan yang dapat Anda gunakan untuk mentransformasikan bisnis Anda. Misal, di sini ada pada tahun 2014, AWS memelopori ruang komputasi tanpa server dengan meluncurkan AWS Lambda yang memungkinkan pengembangan menjalankan kode mereka tanpa membekali dengan atau mengelola server. Selain itu, AWS membangun Amazon SageMaker. Selain itu, AWS membangun Amazon SageMaker, layanan pembelajaran mesin terkelola yang setiap hari memberdayakan pengembangan dan ilmuwan untuk menggunakan machine learning tanpa ada pengalaman sebelumnya. Nah, terakhir di sini ada keahlian operasional yang paling terbukti. Kenapa? Karena AWS memiliki pengalaman, kedewasaan, keandalan, keamanan, dan kinerja tertanding yang dapat Anda andalkan untuk aplikasi terpenting Anda. Selama lebih dari 15 tahun, AWS ini telah memberikan layanan cloud ke jutaan pelanggan di seluruh dunia dan menjalankan ragam luas kasus penggunaan. AWS memiliki pengalaman operasional paling banyak dengan skala lebih besar dibandingkan penyediaan cloud manapun.
Next. Selanjutnya, manfaat dari EC2 adalah yang pertama memungkinkan untuk mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Yang kedua adalah memberikan kendali penuh sumber daya komputasi dan memungkinkan bekerja sama dalam lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dan melakukan boot instance server baru dalam hitungan menit. AWS sendiri mengeklaim untuk membuat server instan ini hanya membutuhkan waktu 2-3 menit. Manfaat yang keempat adalah memungkinkan mengubah ukuran kapasitas dengan cepat, baik naik maupun turun seiring perubahan kebutuhan komputasi. Dan manfaat yang terakhir adalah memberikan alat kepada pengembang untuk membangun aplikasi yang tangguh dan mengisolasinya dari skenario kegagalan umum. Selanjutnya, untuk kelebihan AWS adalah yang pertama aman. Amazon Web Service menyediakan kontrol akses untuk memastikan topik dan pesan dijamin terhadap akses yang tidak sah. Yang kelebihan keduanya adalah fleksibel. Amazon Web Service dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir adalah efisien. Waktu dalam bisnis. Perusahaan-perusahaan akan lebih dimudahkan dalam melakukan jual beli dengan penggunaan Amazon Web Service. Namun untuk kekurangan AWS sendiri adalah yang pertama, harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat ditawar. Dan yang kedua adalah barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli. Untuk demo kali ini, kelompok kami akan mendemokan salah satu layanan IaaS yang ada di Amazon Web Service. Salah satunya adalah EC2. Untuk membuat server dengan EC2 ini, kita bisa buka di konsol AWS amazon.com. Setelah itu, kita klik bagian luncurkan mesin virtual. Nah, di sini akan muncul tahapan-tahapan untuk membuat mesin virtual. Tahap pertama adalah pemilihan virtual mesin. Di sini ada bermacam-macam virtual mesin, mulai dari Amazon Linux yang dibuat oleh Amazon sendiri, Mac OS, lalu ada Red Hat, Ubuntu, dan juga Microsoft Windows Server. Nah, selain bisa scroll dan ke bawah, kita juga bisa mencari mesin virtual yang ingin kita install. Contohnya, kita akan menginstal Ubuntu. Ubuntu di sini ada beberapa macamnya. Ada yang paling baru, Ubuntu Server 20.04 LTS. Kita akan mencoba menginstal Ubuntu ini. Klik select. Nah, di tahap kedua ini, kita akan diberikan spesifikasi yang telah diberikan beberapa pilihan spesifikasi yang telah diberikan oleh AWS. Untuk memori sendiri, di sini diberikan paling banyak bisa mencapai 12.288. Ini hampir 100 tera, 98 tera. Untuk CPU-nya bisa paling banyak hingga 448. Tapi untuk demo kali ini kita akan menggunakan salah satu layanan gratis dari AWS ini. Ini adalah T2 Micro. Walaupun ini sedikit, dia cukup affordable dan low cost. Nah, selanjutnya ini di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini adalah konfigurasi jaringan virtual mesin. Di sini ada networknya, subnet, public IP, hostname, DNS, dan lain-lain.
Namun untuk saat ini kita akan menggunakan default yang telah diberikan oleh AWS. Selanjutnya diklik next. Tahap keempat adalah konfigurasi penyimpanan. AWS sendiri secara default memberikan penyimpanan 8 GB dan untuk volume type-nya adalah SSD GP2. Untuk size dan volume type bisa disesuaikan. Meskipun gratis, layanan ini dari AWS memberikan kita sampai 30 GB itu bisa digunakan untuk SSD maupun magnetic storage. Untuk tahap ini kita akan menggunakan default yang telah diberikan oleh AWS. Selanjutnya adalah tag. Tag di sini kita bisa memberikan label untuk virtual mesin kita. Label ini akan membantu saat nanti konfigurasi virtual mesin atau server kita. Seperti contohnya, jika kita ingin membuat HTTP server, kita bisa membuat key untuk servisnya HTTP, lalu kita memberikan label lagi untuk server. Servernya bisa menggunakan Nginx. Lalu kita memberikan lagi label untuk sistem operasinya, OS-nya, Linux. Lalu label untuk distronya. Distronya tadi kita menggunakan Ubuntu versi 20.04 LTS. Nah, setelah pemberian label ini itu seperti key yang ada di JSON, ada key dan value-nya, hampir sama seperti itu. Lalu klik next. Nah, di tahap 6 ini itu adalah konfigurasi keamanan jaringan. Jadi firewall untuk virtual mesin kita. Kita bisa membuat baru, default-nya jika kita membuat baru, maka yang dibuka hanya SSH port 22. Kalau tadi contoh ingin membuat HTTP server, kita bisa juga membuka HTTP-nya port 80 yang dibuka, dan kalau servernya mau bisa di ping, ini bisa yang ICMP-nya dibuka. Terus source-nya sama. Atau kita juga bisa menggunakan existing security group yang sudah ada. Jadi nanti ada pilihan existing security group yang sudah ada. Nanti selanjutnya tinggal kita pilih. Di sini ada keterangan apa saja yang dibuka. Yang dibuka di sini all traffic, port yang dibuka juga semuanya. Lalu di tahap 6 ini selanjutnya adalah review and launch. Nah, di review and launch ini bisa dilihat ringkasannya, virtual mesin yang digunakan, lalu spesifikasi perangkat kita, security-nya, dan tadi lain-lainnya yang sudah kita konfigurasi di tahap 1 sampai 6. Seperti itu. Selanjutnya, untuk melaunching virtual mesinnya, kita tinggal bisa klik launch. Nah, di sini, jika sudah mempunyai key pair, kita bisa memilih choose an existing key pair. Namun, jika belum, kita bisa membuatnya create a new key pair. Nanti bisa membantu kita jika mau konfigurasi server di
mesin kita seperti itu. Nanti bisa diberi nama dan juga klik download KeyPair, atau seperti tadi yang disampaikan bahwa AWS mengeklaim bahwa pembuatan server ini mudah, hanya 2-3 menit. Bisa langsung klik proses without KeyPair. Di checklist, selanjutnya kita bisa klik launch instant. Nah, seperti inilah cara mudah membuat server yang mudah, murah, dan yang ditawarkan oleh AWS. Selanjutnya, server ini masih dalam statusnya masih diinstal. Server ini nanti bisa dikonfigurasi di virtual. Server ini nanti bisa dikonfigurasi di komputer kita juga. Ini servernya sudah jalan. Ada alamatnya, IP-nya, lalu ada EC2, ada DNS-nya, dibuatkan oleh Amazon, dan lain-lainnya. Bisa kita buka. Seperti itu. Servernya juga bisa kita matikan ataupun hentikan, seperti itu. Bisa di stop dan juga dihentikan sementara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.